Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin membahas mengenai teknik analisis data kuantitatif non-parametric. Pertama-tama, mari kita ketahui apa sih yang dimaksud non-parametric. Non-parametric ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasinya, atau belum diketahui sebaran datanya dan tidak perlu berdistribusi normal. Oleh karenanya, statistik ini juga dikemukakan sebagai statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Statistika non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal. Data yang berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Dari segi data, pada dasarnya data berjumlah kecil, yakni kurang dari 30 data. Selanjutnya, ada keunggulan statistik non-parametrik. Yang pertama, asumsi dalam uji-uji statistik non-parametrik relatif lebih sedikit atau lebih longgar. Kedua, perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah, sehingga hasil pengkajian segera dapat disampaikan. Yang ketiga, untuk memahami konsep-konsep dan metode-metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Dan yang keempat, uji-uji pada statistik non-parametrik dapat diterapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Misalnya jika data telah diukur menggunakan skala pengukuran yang lemah atau nominal atau ordinal. Dan yang terakhir, efisiensi teknik-teknik non-parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Setelah kelebihan, terdapat pula kekurangan statistik non-parametrik. Yang pertama, jika asumsi uji statistik parametrik terpenuhi, penggunaan uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. Yang kedua, prinsip perhitungan dalam statistik non-parametrik memang relatif lebih sederhana. Namun demikian proses atau tahap perhitungannya seringkali membutuhkan banyak tenaga serta membosankan. Dan yang terakhir, jika sampel besar, maka tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Selanjutnya ada beberapa macam-macam uji non-parametrik. Pertama ada uji tanda. Uji tanda ini didasarkan atas tanda-tanda positif atau negatif dari perbedaan antara pasangan pengamatan, bukan didasarkan pada besarnya perbedaan. Uji tanda dapat dipergunakan untuk mengevaluasi efek dari suatu treatment tertentu. Efek dari variabel eksperimen atau treatment tidak dapat diukur melainkan hanya dapat diberi tanda positif atau negatif saja. Sebagai contoh misalnya, apakah penerangan akan kebersihan dan kesehatan ada manfaatnya untuk menyadarkan penduduk dalam hal kebersihan dan kesehatan. Selanjutnya ada uji chi-square. Uji X kuadrat hanya digunakan untuk data diskrit. Uji ini adalah uji independensi, di mana suatu variabel tidak dipengaruhi atau tidak ada hubungan dengan variabel lain. X kuadrat bukan merupakan ukuran derajat hubungan. Selanjutnya uji median. Uji median adalah metode non-parametrik yang paling sederhana. Uji median ini adalah merupakan prosedur pengujian apakah dua atau lebih populasi dari mana sampel independen diambil mempunyai median yang sama. Selanjutnya metode korelasi jenjang Spearman. Metode ini diperlukan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel di mana dua variabel itu tidak mempunyai joint normal distribution dan conditional variance tidak diketahui sama.